Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah sepasang suami istri bernama Tejo dan Retno. Desa ini dikenal karena keindahan alamnya yang asri dan udara yang segar, namun juga tidak lepas dari tantangan kehidupan yang harus dihadapi para penghuninya. Desa ini tergolong cukup sederhana, dengan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, peternak, atau nelayan. Tejo dan Retno adalah pasangan yang hidup sederhana, namun penuh dengan ketekunan dan kerja keras. Mereka mengelola lahan pertanian kecil-kecilan dan memelihara beberapa ekor ayam, kambing, serta sapi di belakang rumah mereka. Tejo adalah seorang pria yang sederhana, tegas, dan pekerja keras. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mengurus kebun dan ternaknya. Di tengah kesibukannya, Tejo selalu memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Ia adalah orang yang penuh perhatian terhadap hasil pertanian dan peternakannya, yang menjadi sumber utama pendapatan mereka. Tidak jarang, Tejo bekerja hingga larut malam, memastikan bahwa semua urusan pertanian dan ternak selesai dengan baik. Retno, sang istri, memiliki sifat yang sabar dan penuh kasih. Ia adalah pendamping hidup yang selalu mendukung segala keputusan Tejo. Setiap hari, Retno mengurus rumah tangga, memasak, dan menjaga kebersihan rumah. Selain itu, ia juga membantu Tejo dalam merawat hewan-hewan ternak mereka. Meskipun hidup mereka tidak mewah, Retno merasa bersyukur dengan kehidupan yang sederhana ini. Ia tahu bahwa meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, mereka masih memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup membuat mereka bahagia. Namun, kehidupan yang damai dan penuh kedamaian ini mulai diganggu oleh gangguan dari luar yang tidak mereka harapkan. Pada suatu hari, Tejo mulai menyadari bahwa hasil pertanian mereka seringkali rusak. Biji-biji tanaman yang baru ditanam tiba-tiba hilang, dan sering ditemukan lubang-lubang kecil yang merusak tanah. Tidak hanya itu, kadang-kadang mereka juga mendapati sisa-sisa makanan ternak yang tersebar tanpa sebab yang jelas. Ketika Tejo memeriksa lebih teliti, ia menemukan banyak sekali tikus di sekitar rumah mereka. Tikus-tikus itu rupanya telah menginvasi rumah dan kebun mereka, merusak tanaman serta mengganggu kehidupan mereka. Tejo sangat kesal dengan keberadaan tikus-tikus tersebut. Sebagai seorang petani dan peternak, ia tahu bahwa tikus dapat merusak hasil pertanian dan bahkan membawa penyakit. Oleh karena itu, setelah beberapa kali mencoba berbagai cara untuk mengusir tikus-tikus tersebut, Tejo memutuskan untuk memasang jebakan tikus di beberapa tempat di rumah dan kebunnya. Ia berharap dengan cara ini tikus-tikus yang mengganggu itu bisa tertangkap dan masalah mereka bisa terselesaikan. Namun masalah baru muncul. Setelah Tejo memasang jebakan tikus, tikus-tikus yang ada di sekitar rumah mulai merasa terancam. Mereka menyadari bahwa ada bahaya yang mengintai mereka di tempat-tempat yang biasa mereka singgahi. Ketakutan mulai merasuki hati para tikus, dan mereka pun bingung harus berbuat apa. Salah satu tikus yang paling cemas memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia berpikir bahwa jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari hewan-hewan lain yang tinggal di sekitar rumah Tejo, mereka mungkin bisa selamat dari jebakan yang mematikan itu. Tikus pertama yang datang adalah ayam. Ayam adalah hewan yang cukup biasa ditemukan di desa tersebut. Meskipun ayam tidak pernah ikut campur dalam urusan tikus, tikus tersebut merasa bahwa ayam bisa memberikan bantuan. Dengan hati yang penuh ketakutan, tikus mendekati ayam dan berkata, "Ayam, ada jebakan tikus di rumah Tejo. Aku takut kalau aku tertangkap. Apa yang harus aku lakukan?" Namun ayam hanya menatap tikus dengan tatapan acuh tak acuh. "Apa peduliku? Itu urusanmu, bukan urusanku. Aku hanya fokus pada makananku sendiri," jawab ayam dengan sikap yang sangat tidak peduli. Ayam sama sekali tidak merasa terganggu dengan masalah tikus dan tidak berniat untuk membantu. Tikus merasa kecewa, namun ia tidak menyerah. Ia kemudian memutuskan untuk mencari bantuan kepada kambing. Kambing adalah hewan yang juga hidup di sekitar rumah Tejo. Ketika tikus mendatangi kambing, ia menjelaskan masalah yang dihadapinya. "Kambing, ada jebakan tikus di rumah Tejo. Apa yang harus aku lakukan? Aku takut tertangkap." Tikus berkata dengan suara cemas. Namun kambing hanya mengangkat bahunya dan berkata dengan nada tenang, "Lalu apa hubungannya dengan aku? Aku tidak bisa membantu, aku hanya bisa mendoakan semoga kamu selamat." Kambing tidak merasa perlu untuk khawatir tentang masalah tikus dan bahkan tidak menunjukkan rasa empati. Tikus yang semakin tertekan kemudian mencari sapi, yang dikenal sebagai hewan besar dan kuat di desa itu. Ia berpikir, mungkin sapi bisa memberikan pertolongan. Tikus mendekati sapi dan berkata, "Sapi, ada jebakan tikus di rumah Tejo. Aku takut. Apa yang harus aku lakukan?"
Namun sapi hanya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apa kamu pikir aku harus panik seperti kamu? Jangan merepotkan aku. Kamu itu cuma tikus kecil, aku tidak perlu repot dengan masalah sepertimu. Jawab sapi dengan nada yang mengejek. Ia tertawa keras, membuat tikus merasa semakin tidak dihargai. Setelah gagal mendapatkan bantuan dari ayam, kambing, dan sapi, tikus merasa semakin terpuruk. Ia merasa sangat sendirian, tidak ada satupun hewan yang peduli dengan nasibnya. Dalam kesedihan dan ketakutan, tikus akhirnya kembali ke rumah Tejo, berharap dapat menemukan cara untuk bertahan hidup tanpa jebakan itu. Namun ia tidak tahu bahwa bahaya yang lebih besar sedang mengintai mereka semua, bahaya yang bahkan tidak mereka sadari. Malam itu, langit di atas desa mulai gelap, menyelimuti seluruh desa dalam kegelapan yang sunyi. Hanya cahaya rembulan yang tampak menyinari kebun-kebun dan rumah-rumah penduduk. Suasana desa yang damai tiba-tiba terganggu oleh perasaan gelisah yang mulai menguasai hati tikus. Ia telah menghabiskan beberapa hari terakhir dengan ketakutan, mencoba mencari bantuan dari ayam, kambing, dan sapi, namun semuanya justru menanggapi masalahnya dengan acuh tak acuh. Tikus merasa dirinya terpinggirkan, seperti tidak ada yang peduli dengan nasibnya. Keputusasaannya semakin dalam. Jebakan-jebakan tikus yang dipasang oleh Tejo semakin banyak dan tersebar di sekitar rumah. Tidak ada tempat yang aman, setiap sudut rumah kini menjadi ancaman bagi mereka yang ingin bertahan hidup. Tikus tahu bahwa jika ia terus tinggal di sekitar rumah itu, ia akan terjebak tanpa ampun. Namun di sisi lain, ia juga merasa tak ada tempat lain yang aman. Desa ini adalah rumahnya, tempat di mana ia dan teman-temannya tumbuh besar. Namun kini rumah itu terasa seperti penjara. Dalam kegelapan malam itu, tikus kembali melintasi kebun yang mulai rusak akibat serangan tikus lainnya. Ia melihat bekas-bekas lubang tikus di berbagai sudut tanah, bekas galian yang mengkhawatirkan. Hasil panen tejo yang baru saja dipanen pun sudah hampir habis dimakan tikus-tikus lain yang datang dari berbagai arah. Tikus tahu bahwa kebun itu akan segera menjadi milik mereka jika Tejo tidak segera mengambil tindakan lebih lanjut. Bahkan hewan-hewan lain di sekitar rumah Tejo mulai merasakan dampaknya. Ayam kehilangan banyak biji-bijian yang biasa mereka makan. Kambing pun harus lebih hati-hati dengan makanannya karena daun-daun yang semula segar tiba-tiba mengering. Semua makhluk yang hidup di sekitar rumah Tejo merasakan dampak dari invasi tikus yang semakin besar ini. Namun, meskipun sudah merasa sangat terancam, tikus masih merasa bingung dan ketakutan. Mengapa tidak ada satupun dari teman-temannya yang mau peduli? Ayam yang tidak mau repot, kambing yang terlalu santai, dan sapi yang malah mengejek, semuanya memperburuk situasinya. Tikus tahu, ia tidak bisa lagi menunggu bantuan. Ia harus bertindak sendiri jika ingin selamat. Saat itu, suara langkah kaki Tejo terdengar di kejauhan. Tikus segera bersembunyi di balik sebuah batu besar. Ia melihat Tejo sedang berjalan dengan membawa beberapa jebakan tikus yang baru saja dipasang. Tejo tampak serius dan sangat fokus. Sepertinya ia sudah merasa tidak ada pilihan lain selain menangkap tikus-tikus itu. Meskipun tikus merasa takut, ada pula perasaan marah yang muncul dalam dirinya. Mengapa Tejo harus membuat jebakan ini? Bukankah mereka semua, termasuk tikus, hanya makhluk hidup yang berjuang untuk bertahan hidup? Namun ketika Tejo pergi, tikus merasa sedikit lebih tenang. Meskipun dia tahu jebakan itu semakin banyak, ia memutuskan untuk tetap bertahan dan mencari cara untuk menghindari semua itu. Ketakutannya tak mengurangi tekadnya. Tikus sudah terbiasa hidup di tempat yang penuh bahaya, tetapi kali ini rasanya ancaman itu semakin dekat. Di sisi lain, ayam, kambing, dan sapi yang semula tidak peduli mulai merasakan dampaknya juga. Ayam yang selama ini merasa tidak terganggu dengan masalah tikus, mulai menyadari bahwa ia juga terdampak oleh keberadaan tikus. Ayam yang biasanya senang mencari makanan di sekitar kebun, kini harus lebih hati-hati. Bekas-bekas lubang yang ditinggalkan tikus semakin banyak, dan semakin banyak biji-bijian yang hilang. Makanan mereka semakin sulit ditemukan, namun ayam tetap tidak menunjukkan rasa empati. Ah, itu kan masalahmu, tikus. Kau sendiri yang harus menyelesaikan masalahmu. Aku hanya peduli dengan makananku, katanya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa dirinya tidak terpengaruh. Kambing yang biasanya santai mulai merasakan perubahan di sekitar kebun, daun-daun segar yang biasanya menjadi makanannya mulai hilang. Setiap kali ia berjalan di sekitar kebun, ia melihat tanah yang digali oleh tikus dan banyak tanaman yang rusak. Hmm,
Mungkin aku juga harus hati-hati dengan tanaman-tanaman itu. Tidak ada yang enak dimakan lagi, pikir kambing sambil mengunyah rumput kering. Namun, kambing pun tetap tidak merasa perlu mengubah sikapnya. Tikus itu pasti bisa mengatasi masalahnya sendiri. Tidak ada yang bisa kuperbuat, gumam kambing sambil mengedipkan mata. Ia lebih suka terus hidup tenang, tanpa peduli apa yang terjadi pada yang lainnya. Sapi, di sisi lain, tampaknya semakin merasa jengkel dengan masalah ini. Ia yang selama ini menganggap dirinya sebagai makhluk terbesar dan terkuat di antara semua hewan, merasa bahwa tikus itu tidak lebih dari gangguan kecil yang tidak perlu dipikirkan. Tikus-tikus itu cuma gangguan kecil. Apa yang bisa mereka lakukan? Kata sapi dengan sinis sambil tertawa. Mereka takut dengan jebakan tikus itu. Hahaha, sangat lucu. Namun semakin lama masalah ini semakin serius. Hasil panen yang semula berlimpah kini semakin menipis, dan Tejo semakin frustasi. Pekerjaannya sebagai petani dan peternak kini terganggu oleh gangguan tikus yang tak henti-hentinya merusak segala sesuatu. Retno, sang istri, merasa prihatin melihat kondisi itu. Ia tahu bahwa Tejo bekerja keras untuk menghidupi mereka, dan semakin banyak kerugian yang mereka alami, semakin berat pula beban yang harus ditanggung oleh suaminya. Retno mencoba memberi dukungan, namun ia juga merasa tertekan oleh keadaan ini. Keadaan semakin memanas ketika Tejo memutuskan untuk memasang lebih banyak jebakan di rumah dan kebun. Tidak hanya itu, ia juga meminta bantuan dari para tetangga untuk mengatasi masalah tikus ini. Mereka semua berkumpul di rumah Tejo untuk membantu mencari solusi. Para tetangga yang biasanya ramah kini mulai merasakan dampak dari masalah ini. Mereka pun merasa perlu bertindak. Malam itu, suasana semakin mencekam. Jebakan-jebakan yang terpasang semakin banyak, dan tikus tahu ia harus segera pergi jika ingin selamat. Namun, di sisi lain, ia merasa bingung. Tidak ada satupun yang peduli. Semua orang lebih sibuk dengan masalah mereka masing-masing. Ayam, kambing, sapi, bahkan Tejo dan Retno, semua lebih fokus pada diri mereka sendiri, tanpa menyadari bahwa mereka semua, pada akhirnya, saling berhubungan dalam ekosistem yang sama. Malam itu, saat desa sudah terbenam dalam kegelapan, ketegangan yang telah menumpuk selama beberapa hari akhirnya mencapai puncaknya. Semua yang terjadi, semua perasaan takut, marah, dan frustasi seolah-olah mengarah pada satu titik yang tak terhindarkan. Tikus yang telah berjuang dengan segala cara untuk menghindari jebakan yang dipasang oleh Tejo, akhirnya merasa tak ada lagi tempat untuk lari. Ia tahu bahwa nasibnya semakin mendekat, dan malam itu ketakutan itu menjadi kenyataan. Sebuah suara keras terdengar di tengah malam yang sunyi, suara yang mengiris udara seperti suara jebakan yang menganga menunggu mangsanya. Tikus yang sedang bersembunyi di sudut kebun tiba-tiba mendengar suara itu. Instingnya yang tajam langsung memberi peringatan bahwa sesuatu telah terperangkap dalam jebakan tikus yang dipasang Tejo. Tikus merasa khawatir. Apa yang terperangkap? Apakah itu dirinya? Atau mungkin salah satu dari teman-temannya yang terjebak? Tikus segera berlari menuju sumber suara, tetapi yang ia temukan bukanlah teman sesama tikus, melainkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, seekor ular berbisa yang terjerat dalam jebakan tikus. Ular itu berjuang keras untuk melepaskan dirinya dari perangkap yang menjerat tubuhnya, tubuhnya yang besar menggeliat dan bergerak-gerak dengan penuh kekuatan. Tetapi yang lebih mengerikan, ketika ular itu bergerak dengan liar, ia malah menggigit sesuatu. Retno, istri Tejo. Retno, yang sedang berjalan menuju gudang di belakang rumah, tidak menyadari adanya bahaya yang mengintai. Ketika ia mendekati jebakan tikus yang dipasang, ia tersandung, dan dalam gelapnya malam, tanpa disengaja ia mendekat terlalu dekat dengan ular tersebut. Dalam sekejap, ular itu menggigitnya di pergelangan tangan, menyebabkan racun berbisa menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Teriakan kesakitan Retno memecah keheningan malam dan mengguncang seluruh rumah. Tejo yang sedang berada di dalam rumah mendengar teriakan itu dan langsung berlari keluar, panik. Ketika ia melihat Retno terjatuh di tanah dengan wajah pucat, ia berlari cepat untuk menolongnya. Tejo mencoba mengangkat tubuh Retno, tetapi begitu ia melihat bekas gigitan ular itu, ia tahu bahwa waktunya semakin sedikit. Retno sudah mulai sesak napas, tubuhnya terkulai lemah. Retno, bangun Retno, jangan mati, tolong, kata Tejo dengan suara terbata-bata, mencoba mengguncang tubuh istrinya. Namun tak ada respon. Tejo semakin cemas dan panik. Ia tahu betul bahwa gigitan ular berbisa-bisa sangat mematikan, dan ia tidak tahu harus berbuat apa.
Dengan penuh keterdesakan, ia segera membawa Retno ke rumah sakit terdekat. Di tengah perjalanan yang penuh ketegangan, Tejo terus berdoa dalam hati, berharap agar Retno bisa selamat. Meski demikian, keadaan Retno semakin memburuk. Tubuhnya mulai menggigil, suhu tubuhnya semakin panas, dan napasnya semakin berat. Tejo merasa hampir tak sanggup menanggung beban ini, namun ia tahu ia harus tetap berjuang untuk istrinya. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera memberikan pertolongan pertama dan menginfus Retno dengan cairan penawar racun. Dokter memberitahu Tejo bahwa Retno perlu rawat inap karena racun ular sudah menyebar begitu cepat dalam tubuhnya. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa Retno, namun meskipun demikian, suhu tubuh Retno tidak kunjung turun dan kondisi tubuhnya semakin lemah. Dokter menyarankan agar Retno diberikan makanan yang kaya gizi seperti sup ayam untuk membantu pemulihannya. Tejo yang kelelahan, namun tetap berusaha tegar, segera pergi ke kandang ayam di rumah mereka untuk menyembelih ayam yang akan dijadikan bahan sup. Sesampainya di kandang ayam, ia memilih ayam yang tampak sehat dan kuat, berharap bahwa ayam itu bisa memberikan energi untuk istrinya yang sedang berjuang untuk hidup. Tejo mengayunkan goloknya dengan tangan yang gemetar. Ayam itu, yang dulunya hanya sekadar peliharaan kecil di kebun, kini menjadi korban pertama dalam rangkaian takdir yang berputar begitu cepat. Setelah menyembelih ayam itu, Tejo membawa daging ayam ke rumah dan mulai memasak sup. Ia tidak tahu bahwa meskipun ia melakukan ini dengan niat baik untuk istrinya, efek racun ular yang masuk ke dalam tubuh Retno terlalu kuat. Sementara itu, di luar rumah, keadaan semakin mencekam. Malam itu, sebuah kesedihan yang mendalam mulai merayap ke dalam hati Tejo. Retno yang masih terbaring di ranjang rumah sakit, meskipun telah diberi sup ayam, tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Suhu tubuhnya terus meninggi, dan dokter semakin khawatir dengan perkembangan kondisi Retno. Mereka mencoba berbagai macam pengobatan, namun racun ular yang begitu kuat ternyata sudah menggerogoti tubuh Retno lebih dalam dari yang mereka duga. Beberapa hari kemudian, meskipun telah berjuang keras, tubuh Retno akhirnya tidak mampu bertahan. Keputusan yang sangat berat harus diterima Tejo. Istrinya, orang yang selama ini selalu mendampinginya, telah pergi untuk selamanya. Dunia Tejo seakan runtuh seketika, kehilangan orang yang begitu dicintainya dalam waktu yang begitu singkat. Di tengah duka yang mendalam, tetangga-tetangga datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada Retno. Mereka semua merasa sangat sedih dan prihatin, namun tidak bisa berbuat banyak. Tejo, dengan mata yang bengkak karena menangis, mencoba tetap tabah. Sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk istrinya, Tejo memutuskan untuk menyembelih sapi yang ada di kandang. Daging sapi itu akan disajikan untuk para tetangga yang datang melayat, sebagai bentuk hidangan terakhir bagi mereka yang datang memberi penghormatan. Sapi yang dulu hidup damai di kebun kini menjadi korban dalam rangkaian peristiwa yang tak bisa dihentikan. Tejo menyembelih sapi tersebut, meskipun hatinya penuh dengan kepedihan. Sapi yang selama ini hanya menjadi pelengkap dalam kehidupan mereka, kini berakhir di meja makan para tetangga, sebagai simbol akhir dari sebuah kisah tragis yang dimulai dari masalah kecil, yaitu keberadaan tikus. Ironisnya, tidak ada satupun makhluk yang peduli dengan nasib tikus yang awalnya memperingatkan semua orang tentang bahaya yang mengintai mereka. Semua makhluk hidup, ayam, kambing, sapi, akhirnya ikut terlibat dalam takdir yang tak terelakkan, tanpa ada yang tahu bahwa masalah kecil dari tikus telah mengarah pada sebuah kehancuran yang lebih besar. Kematian Retno adalah titik balik, bukan hanya bagi Tejo, tetapi juga bagi semua makhluk yang selama ini hidup dalam ketidaksadaran bahwa mereka saling bergantung satu sama lain. Dengan air mata yang tak terhentikan, Tejo merasakan betapa pahitnya kenyataan hidup yang tidak pernah bisa diprediksi. Ia telah kehilangan istri tercinta dan kini harus menghadapi kenyataan bahwa kehidupan di desanya yang sebelumnya penuh dengan kedamaian telah hancur oleh ketidakpedulian dan keegoisan dari semua makhluk di sekitarnya. Setelah kejadian tragis yang menimpa Retno, Tejo merasa seolah-olah dunia telah runtuh di hadapannya. Pagi-pagi sekali, desa yang biasanya terasa hangat dan penuh kehidupan, kini terasa begitu sunyi. Angin berhembus dengan pelan, membawa kesedihan yang seolah-olah mengalir ke setiap sudut rumah. Tidak ada lagi suara tawa Retno yang selalu menemani hari-harinya. Tidak ada lagi suara langkah kaki lembut di dapur, atau aroma masakan yang biasa mengisi udara. Semua itu kini hanyalah kenangan yang tak bisa ia genggam lagi.
Pagi setelah pemakaman Retno, Tejo duduk di teras rumah, menatap kebun yang kini terasa kosong. Hatinya terjerat oleh perasaan kehilangan yang begitu dalam. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi, dari jebakan tikus yang dipasang di sekitar rumah hingga kematian istrinya, adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Semua peristiwa itu membentuk sebuah rangkaian yang tak bisa ia ubah, dan meskipun ia ingin menyalahkan sesuatu, ia tahu bahwa ini adalah kenyataan yang harus diterimanya. Para tetangga datang silih berganti mengunjungi rumah Tejo untuk memberikan ucapan belasungkawa. Mereka merasa sangat terharu, namun banyak juga yang merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Beberapa dari mereka merasa bersalah karena sebelumnya tidak cukup peduli dengan apa yang terjadi di sekitar rumah Tejo, meskipun mereka melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh tikus dan kebun yang rusak. Namun, kenyataannya mereka hanya menyaksikan dari jauh, tanpa ada yang benar-benar ingin campur tangan atau membantu. Tejo mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang datang, meskipun hatinya terasa hampa. Saat itu ia sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada masalah yang ada di sekelilingnya, kebun yang rusak, tikus yang mengganggu, dan hewan-hewan ternaknya, tanpa pernah melihat lebih dalam pada hubungan antar makhluk hidup di sekitarnya. Kini, setelah kehilangan Retno, Tejo merasa ada kekosongan yang tidak dapat diisi oleh apapun, apalagi hanya dengan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Hari demi hari berlalu, dan meskipun duka itu masih menghantui, Tejo mulai mencoba kembali mengatur hidupnya. Ia kembali ke kebun dan kandang ternak walaupun semuanya terasa berbeda. Ayam, kambing, dan sapi, semua hewan itu kini seperti tidak memiliki makna lagi bagi Tejo. Semua yang dulu menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya, kini hanya mengingatkannya pada kehilangan yang mendalam. Namun ada satu hal yang mulai muncul di dalam hati Tejo, sebuah perasaan yang selama ini ia abaikan, perasaan bahwa mungkin ia telah salah dalam memperlakukan kehidupan di sekitarnya. Di dalam kesedihan dan kehancurannya, Tejo mulai merenungkan kembali setiap keputusan yang diambilnya, termasuk cara ia mengatasi masalah yang datang. Apa yang selama ini terjadi di sekitar rumah mereka, mulai dari kerusakan kebun karena tikus, hingga perasaan tak peduli dari ayam, kambing, dan sapi, semua itu merupakan cerminan dari sikapnya sendiri terhadap kehidupan dan makhluk lain. Tejo menyadari bahwa ia terlalu terfokus pada pekerjaan dan keinginan untuk mengatasi masalah sendiri tanpa melibatkan atau peduli terhadap hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Ketika tikus mulai mengganggu kebunnya, ia hanya berfokus pada bagaimana cara menangkapnya, tanpa berpikir lebih dalam tentang bagaimana hal itu mempengaruhi keseimbangan kehidupan di sekitarnya. Ayam, kambing, dan sapi, semua tidak terlibat dalam masalah itu karena mereka tidak merasa ada hubungan dengan masalah tersebut. Semua itu membuat Tejo sadar bahwa dalam hidup setiap tindakan kita saling berhubungan, dan ketika kita mengabaikan hubungan itu, kita membuka pintu untuk kehancuran. Malam hari setelah beberapa minggu sejak Retno meninggal, Tejo berjalan sendirian di kebun yang kini mulai tampak sepi. Ia berhenti di sebuah tempat yang dulu sering ia datangi bersama Retno. Di tempat itu mereka pernah duduk bersama, menikmati indahnya malam, berbicara tentang kehidupan dan harapan-harapan mereka. Namun sekarang, hanya ada kesepian yang menyelimuti. Tejo menatap bintang-bintang di langit yang seolah-olah memberi cahaya redup di tengah malam yang gelap. Saya benar-benar kehilanganmu, Retno, bisiknya pelan. Aku terlalu sibuk dengan dunia ini, terlalu fokus pada masalah kita yang kecil-kecil, dan tidak pernah melihat betapa berharganya waktu yang kita miliki bersama. Tejo merasa perasaan itu mulai menenangkan hatinya, walaupun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun tanpa Retno di sisinya. Namun, ia juga menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam cara ia menjalani hidup. Beberapa hari setelahnya, Tejo memutuskan untuk mulai merawat kebunnya dengan cara yang lebih bijaksana. Ia tidak lagi hanya berpikir tentang keuntungan semata, tetapi mulai memperhatikan keseimbangan alam di sekitarnya. Ia membuat jebakan tikus yang lebih ramah lingkungan, dengan tujuan untuk menangkap tikus tanpa membunuh mereka. Ia juga mulai merawat ayam, kambing, dan sapi dengan lebih penuh perhatian, memahami bahwa mereka bukan sekadar sumber pangan atau kekayaan, tetapi bagian penting dari ekosistem yang harus dijaga. Tejo juga mulai membuka hatinya untuk memaafkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, namun ia bisa memulai dengan langkah-langkah kecil untuk memperbaiki hubungan dengan alam dan makhluk hidup di sekitarnya.
Dengan melakukan ini, ia merasa sedikit lebih damai, meskipun duka tetap menghantui. Ia percaya bahwa, meskipun Retno telah tiada, hidup mereka tidak akan sia-sia jika ia bisa belajar dari kesalahan dan mulai menghargai setiap detik yang dimilikinya. 1 bulan setelah Retno meninggal, Tejo memutuskan untuk mengundang beberapa tetangga dan teman-teman dekat untuk berkumpul di rumahnya. Ini bukan hanya untuk mengenang Retno, tetapi juga untuk merayakan sebuah permulaan baru. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun kehidupan penuh dengan ujian dan kehilangan, kita bisa bangkit dan melanjutkan hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Pada acara itu, ia menyajikan hidangan sederhana dari hasil kebunnya, yang kini mulai subur kembali berkat perawatan yang lebih hati-hati dan penuh perhatian. Ayam, kambing, dan sapi yang ia rawat dengan kasih sayang, kini kembali memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua. Di akhir acara, Tejo berdiri dan berbicara kepada semua yang hadir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah datang. Kehilangan yang saya rasakan sangat berat, tetapi saya juga menyadari bahwa saya harus berubah. Kehidupan tidak hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang saling menghargai dan menjaga hubungan dengan alam dan semua makhluk hidup di sekitar kita. Saya berjanji untuk lebih peduli, lebih berhati-hati, dan lebih mencintai setiap hal yang ada dalam hidup saya. Dengan kata-kata itu, Tejo merasa bahwa ia mulai menemukan kedamaian dalam hidupnya. Meskipun tidak ada lagi Retno di sisinya, ia merasa bahwa ia telah belajar sesuatu yang lebih penting, bahwa hidup adalah tentang menghargai setiap detik, setiap hubungan, dan setiap makhluk yang ada di dunia ini. Dan dengan itu, ia bisa melangkah ke depan, membawa kenangan dan pelajaran dari Retno dalam setiap langkah yang ia ambil.